Mohon perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Acara persekutuan Komisi Dewasa Gabungan Lasis Prokerto akan segera dimulai. Bapak Ibu yang masih ada di luar gedung gereja untuk bisa masuk ke dalam, karena acara akan segera kita mulai. Sambil menunggu teman-teman kita yang dari GKI Gatot Subroto, GKI Karangdewas, dan GKI Mata Dirja yang masih dalam perjalanan karena terjebak macet, tapi infonya sudah jalan keluar dari kemacetan, tetapi nanti terlambat. Mari Bapak Ibu saudari yang masih di luar bisa masuk ke dalam untuk mengikuti persekutuan Komisi Dewasa Gabungan. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu bisa ada di tengah-tengah jemaat GKI Kutoarjo. Ini merupakan kebanggaan kami. Kami jemaat Kutoarjo sudah lama menunggu kedatangan Bapak Ibu dalam acara persekutuan Komisi Dewasa Gabungan. Jadi kedatangan Bapak Ibu menjadikan kebanggaan dan semangat tersendiri bagi kami jemaat GKI Kutoarjo. Dan mari Bapak Ibu semua, kita akan mulai ibadah persekutuan Komisi Dewasa Gabungan dengan kita sama-sama menaikkan pujian Maka jiwaku pun memujimu. Kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita karena Tuhan begitu mengasihi hidup saya dan saudara sehingga sore ini kita boleh ada berkumpul di ruangan ini. Maka jiwaku pun memujimu. Jiwa
pendeta Pilia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Penuh syukur kepada Tuhan, hari ini kami kembali dapat bertemu dalam persekutuan gabungan Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan kami dapat berjumpa dengan keadaan yang baik, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Saat ini kami serahkan ibadah kami, kegiatan kami, perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Teman-teman kami yang belum hadir, biarlah juga Tuhan sertai sampai di sini berjumpa dengan kami dengan keadaan yang baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, sepertinya kursi-kursi sudah mulai penuh. Berarti jemaat sudah pada mulai datang ya. Yang tadinya terlambat sudah mulai datang. Puji Tuhan. Sungguh merupakan sukacita tersendiri jika ada 10 jemaat bisa bergabung bersama-sama dengan kita dalam persekutuan Komisi Dewasa GKI, Komisi Dewasa Gabungan GKI Klasis Purwokerto. Ini merupakan hal yang luar biasa. Sudah lama kita tidak mengadakan seperti ini ya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, hari ini ada di tengah-tengah jemaat kami GKI Kutoarjo. Kami akan mengabsen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang datang pada malam hari ini, pada sore hari ini. Ya, yang pertama ada GKI Bobosari. Nah, wah puji Tuhan, ada 80 orang ya Bu yang datang ya, malamnya yang satu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih jemaat Bobosari yang sudah jauh-jauh datang ke tempat kami. Yang kedua ada GKI DI Panjaitan. Wah puji Tuhan, ada 7 orang ya Bu yang datang ya. Nah, di daftar kami ada 7 orang jemaat DI Panjaitan yang datang. Yang ketiga ada GKI Gatot Subroto. Nah ini yang belum sampai. Nah, mereka termasuk jemaat yang terkena macet karena tadi mengabari kita macet di jalan. Dan tetapi puji Tuhan sudah terlepas dari area kemacetan, jadi masih dalam perjalanan. Sebentar lagi nanti akan bergabung dengan kita di sini. Ada GKI Karanglewas. Wah sama ini ya, berbarengan dengan GKI Gatot Subroto. Berarti ketuanya Komisi Dewasa Klasis Purwokerto belum datang ya. Ini ada jemaat yang paling banyak datangnya, GKI Kebumen. Luar biasa. Teman-teman dari Kebumen ini wah, semangatnya luar biasa. 40 orang daftar ke kami. Puji Tuhan. Kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu semua yang dari GKI Kebumen. Ada GKI Marta Bija. Belum datang. Wah, berarti masih ada 3 jemaat ya. Gatot Subroto, Karanglewas, dan di Marta Bija belum datang. GKI Purbalingga. Puji Tuhan, ada 11 anggota jemaat GKI Purbalingga yang ikut bersama-sama dengan kita persekutuan Komisi Dewasa Gabungan. GKI Purworejo. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada 10 orang GKI Purworejo yang datang hadir pada malam hari ini. GKI Sukaraja. Puji Tuhan. Ibu-ibu terima kasih ya Bu. Ada 7 orang GKI Sukaraja yang datang mewakili jemaat Sukaraja mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan yang terakhir, GKI Kutoarjo. Wah, yang belakang banyak sekali di sana. Karena kami jemaat penerima, ada sekitar 50-an anggota jemaat kami yang datang mengikuti menyambut Bapak Ibu, dan inilah kami bijak kecil di Kutoarjo. Ya, ini keberadaan kami. Puji Tuhan. Kami sungguh bangga Bapak Ibu bisa hadir di tengah-tengah jemaat kami. Ini merupakan semangat kebanggaan tersendiri dan kami catat dalam sejarah
jemaat kami, bahwa Bapak Ibu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, memberikan support sendiri sehingga GKI Kutoarjo khususnya komisi dewasanya boleh maju dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil menunggu jemaat dari GKI Gatot Subroto, Karanglewas dan GKI Mata Dirja yang masih dalam perjalanan, tidak mengurangi semangat kita dalam bersekutu pada malam hari ini. Maka kita akan sambut sebuah pujian yang harus kita wajib selalu kita nyanyikan dalam setiap persekutuan Komisi Dewasa Gabungan, yaitu Mars Komisi Dewasa GKI. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Mars Komisi Dewasa GKI. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang baru datang dari jemaat mana Bapak Ibu? Wah, Karanglewas. Berarti ketua komisinya datang. Puji Tuhan. Ya. Tadi mau kita panggil untuk sambutan Bu, tapi ibunya belum datang. Nanti tidak ini Bu. Ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Satu jemaat dari GKI Karanglewas telah bergabung dengan kita, tinggal 2 jemaat lagi yang masih dalam perjalanan. Dan puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jauh-jauh beliau ada Bapak Pendeta Yusef Diharusa, beliau dosen Fakultas Teologi dari UKDW Jogja. Selamat datang Bapak dan selamat melayani nanti. Puji Tuhan. Tema yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Yusef Diharusa. Apakah benarkah Yesus datang membawa pedang? Wah,
Ini tema yang menarik. Kemarin jemaat kami juga bertanya-tanya, temanya kok menarik ya Pak? Medeni. Tapi nanti jadi semangat teman-teman Kuto aja untuk pada datang, pengen mendengarkan Pak. Ya, demikian juga jemaat di Kasus Purwokerto, mereka juga bertanya-tanya, wah temanya menarik ini yang diambil puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan kita menaikkan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau bertindak
kita berdoa. Kami datang menaikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh memahami apa yang disampaikan. Firman ini boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpinan sertai hamba-Mu juga, agar biar hamba-Mu boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, bagaimana kabarnya? Iya. Pertama-tama saya mau katakan begini dulu. Ternyata situasi ini di luar ekspektasi saya. Iya. Saya itu berpikir bedah ayat Alkitab, gitu. Lalu PA, gitu. Saya berpikir bahwa tidak akan banyak orang, gitu. Tidak akan banyak orang, gitu. Iya. Ternyata ketika saya tadi turun dari mobil, nyampe di Kutoarjo, turun dari mobil, saya kok kayak ada pesta begitu ya. Dan ketika masuk, kok banyak sekali orang, gitu. Ternyata banyak sekali, ya, luar biasa. Peminatnya besar sekali. Dan ternyata dari jauh-jauh, gitu. Saya pikir hanya saya kena macet, gitu. Ternyata yang dari Karanglewas, dari Purwokerto sana juga kena macet, bahkan lebih jauh, ya. Nah, Ibu Bapak saudaraku yang terkasih, mari kita lihat pertama-tama. Saya diberikan 2 ayat Alkitab, ya, yang akan menjadi pembanding dan sekaligus menjadi tema diskusi kita. Yang pertama Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Mari kita buka Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, selanjutnya bacaan yang kedua itu Matius 10 ayat 34. Mari kita buka Injil Matius pasal 10, ya. Kita buka Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34. Sudah ketemu? Oh ya, kita nunggu yang baru tiba, duduk dulu, ya, ambekan dulu, iya, iya. Sudah? Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama lagi, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Iya. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Lalu tema kita, benarkah Yesus datang membawa pedang? Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar membawa pedang, apa yang ada di bayangannya? Apa yang ada di pikirannya? Ya? Perang. Memerangi. Ya? Mau perang atau mau memerangi, gitu. Tapi kalau bicara soal karena Yesus datang membawa pedang, mau memerangi, saya kok lalu berpikir begini, apa orang Kristen itu yang siap perang?
Apa orang Kristen itu ya wani perang? Wani enggak Bapak Ibu? Wani enggak? Wani enggak? Tenane. Wani enggak? Wani perang enggak? Lah kok gereja ditutup kok ya meneng wae to. Nggak dapat surat izin membuat bangunan kok ya meneng to gitu. Ya? Lu katanya wani. Nek wani dilarang beribadah ya tarung. Harusnya. Kenyataannya berarti orang wani. Berarti orang wani. Gitu kan? Bener enggak? Jadi mau perang enggak? Tidak. Mau perang enggak? Kalau enggak mau perang ya sudah, saya selesai korbannya. Perang rohani Pak. Oh, perang rohani. Maksudnya perang lawan rohani atau lawan rohana? Iya. Bapak Ibu, memang ada pertanyaan kepada kita, benarkah Yesus datang membawa pedang? Dan kalau Yesus datang membawa pedang, ya, itu artinya bahwa kita diajak untuk perang. Apalagi Bapak Ibu kalau lihat kata pedang dalam bahasa Yunani itu cuma pedangnya itu cuma begini segini. Yang dimaksudkan pedang itu mungkin sama seperti sangkur atau cuma sama seperti belati aja gitu kan. Lah zaman sekarang wani mau pakai perang pakai pedang gitu, yang lain sudah pakai senjata, kita pakai pedang gitu. Wani ini zamannya bambu runcing lagi gitu kan. Iya. Tapi memang pertanyaannya sekali lagi, benarkah Yesus datang membawa perang gitu? Ataukah kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi, bahwa sebenarnya Yesus datang bukan membawa perang, bahkan untuk membawa pedang, tapi Yesus datang untuk membawa damai. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sehingga dua ayat ini diberikan kepada kita ya, untuk ya membuat kita bertanya, sebenarnya Yesus datang untuk membawa perang ataukah Yesus datang untuk membawa damai? Ya. Kita lihat lagi sekali di apa yang dikatakan di dalam Yesaya 9 tadi ya. Di dalam Yesaya 9 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu Bapak Panitia, waktu saya ini berapa lama? Karena kalau udah ditentukan saya bisa ngomong sampai besok pagi. Kasihan yang Karanglewas pulangnya lebih malam. Saya waktunya berapa lama Bu Pendeta? Iya? 30. Sudah dengan tanya jawab atau? Oke, ya, makasih. Iya. Iya. Jadi dua ayat ini, yang satu bicara tentang seorang anak yang akan lahir, ya, yang akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahkan kalau kita baca sebelumnya di ayat yang kelima, dikatakan di sana, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ya. Jadi Yesaya 9 ayat 5 justru mengatakan bahwa kita tidak butuh itu, semua perangkat-perangkat perang itu. Ya. Sepatu tentara, ya, yang namanya jubah-jubah tentara itu semua akan dimakan api. Ya. Tidak ada upaya untuk mengajak berperang. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi memang konteks Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6 ini
kan memang berbicara tentang bagaimana situasi kehidupan jemaat atau kita katakan umat Israel yang sedang ada di dalam pembuangan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pengharapan, dan mereka berpikir bahwa untuk bisa membawa mereka keluar dari pembuangan atau dari penjajahan, waktu itu mereka ada di Babel, dibutuhkan kekuatan tentara, ya. Mereka berpikir bahwa dibutuhkan sebuah kekuatan besar tentara yang bisa berperang, dan karena itu mereka butuh pemimpin, ya. Mereka butuh pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang besar itu, ya, Babel, Asyur, ya, Mesir, dan lain-lain, secara khusus Babel yang menjajah mereka, ya. Tetapi Yesaya datang dan mengatakan, enggak, justru seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Jadi di dalam Yesaya dibicarakan tentang seorang anak yang kemudian nanti akan punya peran yang luar biasa, ya. Dia dikatakan adalah penasehat yang ajaib, ya. Dia akan menjadi apa, semacam konselor begitu untuk umat, ya. Kalau umat butuh, ya, konseling, umat butuh nasihat, butuh tuntunan, dia ada, ya. Tapi dia juga akan menjadi Allah yang perkasa, dia punya unsur ilahi. Lalu kemudian nanti kita tafsirkan dia, inilah Mesias, inilah Yesus yang biasa kita baca di setiap perayaan Natal itu, ya, bahwa ya ini Yesus yang dimaksudkan di sini, ya. Jadi anak itu punya unsur ilahi, bahkan boleh dikatakan dialah Allah yang perkasa itu, ya. Dan juga Bapa yang kekal dan Raja damai. Jadi tidak ada unsur perang seperti yang kita baca di sini tentang pedang. Sehingga pertanyaannya memang adalah bahwa sekali lagi sebenarnya mau perang atau mau damai. Tapi lalu menarik, karena kembali lagi kepada teks bacaan kita yang satunya lagi, ya, di dalam Injil Matius, dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-34 itu tadi dikatakan kepada kita, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya memang lalu sebenarnya bagaimana kita harus memahami arti membawa pedang ini. Nah, dalam sejarah kekristenan banyak orang menafsirkan bahwa ya ini memang untuk perang, ya. Bahwa Yesus memang mengatakan bahwa kita juga harus siap untuk perang. Yang tadi dikatakan memerangi atau ya sudah berperang. Istilahnya harus siap, kalau orang jual kita beli, gitu. Kalau orang nantang kita harus siap. Nah, karena itu di dalam sejarah kekristenan itu tentara-tentara dari kerajaan-kerajaan Kristen itu dikatakan mereka harus siap untuk berperang. Mereka harus menjadi kerajaan-kerajaan Kristen yang siap untuk membelah kekristenan itu. Makanya lalu kita dengar cerita tentang perang salib itu misalnya. Kita dengar cerita tentang perang-perang dalam rangka membebaskan atau katakanlah menyelamatkan bangsa-bangsa Kristen atau katakanlah wilayah-wilayah kekristenan. Ya, memang salah satu yang sangat terkenal itu adalah perang salib. Tapi saya mau katakan, jangan pernah bangga dengan perang salib. Jangan pernah bangga dengan cerita perang salib itu, ya. Karena cerita tentang perang salib itu ternyata tidak memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi kekristenan itu. Saya hanya akan cerita pendek aja, gitu ya. Cerita yang lebih panjang bisa tanya sama itu calon-calon pendeta yang ada di belakang itu. Saya sudah pernah cerita buat mereka, jadi biar nanti mereka cerita. Nah, saya mau katakan begini, mengapa
Karena keinginan orang Kristen untuk berperang, keinginan orang Kristen untuk berperang melawan bangsa-bangsa lain, dan juga ingin membebaskan wilayah-wilayah kekristenan dari tekanan-tekanan bangsa lain, justru yang membuat kita kehilangan banyak wilayah-wilayah kekristenan. Dulu dalam sejarah kekristenan, di awal kekristenan sudah berkembang di wilayah Arab, di wilayah Mesir, ya. Tapi kita lihat, ya, justru karena nafsu orang Kristen untuk berperang, nafsu orang Kristen, ya, dalam hal ini kita bicara tentang tentara-tentara Kristen yang mereka mewakili negara-negara Kristen pada waktu itu, yang kebanyakan semua adalah, atau bukan kebanyakan, mereka pada waktu itu ada di Eropa, justru yang membuat kita kehilangan banyak wilayah-wilayah kekristenan. Ya, karena kalau kalah kan direbut wilayahnya, ya. Dulu kita punya Bizantium, ya, kerajaan Bizantium yang oleh Konstantinus Agung, ya, dia memindahkan pusat kerajaan dari Roma ke Bizantium. Dia membangun sebuah kerajaan yang megah, yang luar biasa, ya. Bahkan Bizantium kemudian menjadi pusat kekristenan yang besar pada waktu itu, ya. Tapi karena perang, kita kehilangan wilayah yang besar itu. Kerajaan Bizantium jatuh, pusat kekuasaan gereja jatuh, ya, diambil alih oleh kelompok yang lain. Bapak Ibu pernah dengar nama gereja Hagia Sophia? Pernah dengar nama gereja Hagia Sophia? Ya, itu gereja yang kemegahannya luar biasa. Dia dibangun dengan sebuah kemegahan yang luar biasa. Kubahnya itu dihiasi dengan lukisan dengan tinta emas dan luar biasa. Karena gereja Hagia Sophia itu merupakan pusat, atau katakanlah tempat ibadah, menjadi pusat ibadah dari, ya, kerajaan Bizantium yang pada waktu itu lalu memang menjadi pusat kerajaan di timur, pusat gereja di timur. Kalah dalam perang, sekarang kita hanya bisa melihat Hagia Sophia sebagai sesuatu peninggalan, dan Hagia Sophia itu sekarang ada di, kira-kira ada di mana? Ada di Turki, dan dia sekarang menjadi masjid, ya. Ketika direbut dulu, ya, dia sempat dijadikan masjid, lalu kemudian dijadikan tempat wisata. Nah sekarang, ya, oleh Presiden Erdogan, sekarang sudah dikembalikan fungsinya sebagai masjid. Jadi kalau dulu tidak ada lagi, sebelum dijadikan tempat, dijadikan lagi masjid oleh Presiden Erdogan, ya, hanya tempat wisata. Jadi hampir tidak ada ibadah di sana. Nah sekarang jadi tempat ibadah. Jadi kalau orang mau pergi ke sana pada saat jam ibadah tidak bisa lagi, gitu. Nah, jadi saya mau katakan begitu, karena salah menafsirkan apa yang dikatakan Yesus ini. Orang berpikir bahwa kita harus berperang, justru itu tidak membawa sesuatu yang bermanfaat bagi kekristenan. Kita kehilangan banyak wilayah-wilayah kekristenan, dan yang itu kita rasakan sekarang. Jadi orang sebenarnya salah mengartikan apa yang dikatakan Yesus ini, bahwa sebenarnya Yesus tidak berkata tentang perang, ya. Bapak Ibu, kalau kita membaca apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 ini, sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang lain, ya. Kalau kita baca, Bapak Ibu, kita buka lagi apa yang dikatakan di dalam Injil Matius itu, ya. Kalau kita buka apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 10 mulai dari ayat 16, ya. Kalau kita buka, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16, ya. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana reaksi atau bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu
dan juga di sekitar murid-murid Yesus dan di sekitar para pengikut Yesus itu, bagaimana mereka bereaksi terhadap apa yang diajarkan Yesus dan apa yang juga nanti akan disampaikan atau disaksikan oleh para pengikut Yesus itu. Dalam ayat 16 Yesus katakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesatkan kamu di rumah ibadah. Ya. Lalu nanti kita baca terus, jadi dikatakan bahkan ayat 21, lihat, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang harus kita mengerti, harus kita pahami untuk memahami apa yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 34 ketika Yesus mengatakan bahwa jangan berpikir atau jangan menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Lalu ayat 35 mengatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, ya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya. Jadi Yesus sedang berbicara tentang bagaimana sikap dan reaksi orang terhadap kebenaran, terhadap Injil yang dibawakan oleh Yesus. Dan kita lihat dalam kenyataannya begitu kan. Ya, mungkin kita sekeluarga oke, kita sekeluarga, kita semua adalah pengikut Yesus Kristus, ya. Sehingga mungkin bagi kita tidak ada masalah, ya. Seperti saya dari sananya ya sudah memang Kristen, ya. Saya sudah entah keturunan keberapa itu sudah Kristen. Opa saya pendeta, opa dua-dua saya itu pendeta, dari mama saya juga pendeta, dari papa saya juga pendeta, ya. Sampai sudah menjadi penginjil ke luar daerah saya, ya, maksudnya ke bagian-bagian lain di Indonesia, tidak ada masalah. Saya tinggal besar di sebuah kampung yang ya mayoritas Kristen. Saya tidak merasakan sebuah tantangan, tidak merasakan sebuah kesulitan, tidak ada persoalan. Ya. Ibadah, luar biasa. Semua orang pergi beribadah, lonceng berbunyi di mana-mana, gitu. Bahkan kalau di sini masjid itu bisa memutar suara dan kita dengar di mana-mana. Di sana gereja putar, gitu. Putar lagu, putar khotbah, orang bisa dengar di mana-mana. Seorang mahasiswa saya kemarin cerita, gitu. Saya tanya, gitu, bagaimana waktu situasi COVID, gitu, bagaimana ibadah kalian di sana, gitu. Dia katakan, kami mayoritas, Pak, jadi tidak ada masalah. Ya memang kami tidak bisa pergi di gereja, tapi apa yang dilakukan, ada toa, dan arah toa itu ke segala penjuru mata angin, ya, katanya, ya. Jadi ibadahnya, dia bilang, buat telepon aja sinyalnya susah, apalagi mau live streaming, gitu, apalagi mau beribadah seperti kita mungkin pakai YouTube atau pakai perangkat lainnya. Tidak ada itu, kata dia. Yang terjadi adalah setiap orang duduk di rumahnya masing-masing dan dengarkan ibadahnya dari toa itu. Jadi gerejanya tetap berlangsung, pendetanya di gereja, ada petugasnya, ya sudah, ibadahnya dari gereja. Kata dia, bahkan orang yang ada di sawah mungkin 5 kilo dari gereja yang tetap bisa beribadah karena toanya kencang banget, gitu. Ya. Berani kayak ikut wajib pasang toa terus ibadah muter gitu? Berani?
Berani? Lo katanya siap perang. Berani? Atau di mana? Karanglewas. Perang apa? Di Kebumen berani nggak, Bu Esther? Nggak berani gitu. Nggak berani gitu. Ya, tapi saya katakan kalau kita mayoritas kayak wani-wani aja gitu kan, nggak ada yang berani lawan kita gitu. Tapi kalau kita minoritas mikir, tapi kan kita tidak bicara soal mayoritas dan minoritas gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Saya dari marga saya aslinya Maluku ya, aslinya Ambon gitu. Nah, jadi rasanya semua aman-aman saja gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang konflik Maluku ya, tahun 2002 sampai sekitar 2000 sampai sekitar 2005 itu wah luar biasa gitu. Dan ya memang disitulah juga terlihat orang-orang yang wani perang itu gitu. Sehingga orang bilang bahwa itu bukan konflik agama, tapi nyatanya ya perang antar orang Kristen dan orang Islam juga gitu. Dan sebelum perang pendetanya berdoa dulu gitu. Yang mau perang kumpul di gereja gitu. Itu terjadi itu. Yang mau perang kumpul di gereja dulu, senjata-senjatanya itu bahkan dikumpulkan, diberkati pendetanya dulu gitu ya, didoakan pendetanya, lalu setelah itu ambil senjata masing-masing lalu pergi berperang gitu. Nanti pulang berdoa lagi gitu ya. Hanya dengan satu syarat yang tadi dikatakan, harus juga perang dengan rohaninya, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh minum-minuman. Tapi ya itu cuma hanya terjadi waktu perang. Sekarang sudah ada perang, orang mabuk lagi ulang gitu ya. Ya. Jadi yang itu terjadi. Ya, pertanyaannya lalu, apakah sekali lagi seperti di awal saya katakan, apakah kita akan juga lakukan yang seperti itu gitu? Oh, lagu yang namanya Laskar Kristen Maju, supaya orang lain bisa menerima kita, orang lain bisa ya setuju dengan apa yang kita katakan, tetapi kita harus punya komitmen. Jadi yang pertama itu teks ini mau mengajak kita untuk punya komitmen ya. Jadi orang Kristen itu harus punya komitmen ya. Jangan karena sulit lalu ya sudah gitu. Karena nanti kita akan dapat tantangan lalu segera ya tidak usah memberitakan firman lagi ya. Tidak usah berharap ada orang lain jadi pengikut Kristus ketimbang nanti kita jadi sulit mendapat kesulitan ya. Udahlah gitu. Biar saja mengalir gitu. Tidak usah ngomong-ngomong tentang firman Tuhan dengan orang lain, bahkan dengan orang yang ya belum menerima Kristus. Tapi juga jangan keberaniannya kebangetan gitu ya. Lalu seakan-akan karena saya punya komitmen, saya akan pergi ke pasar, saya akan ngomong di tengah pasar begitu, lalu saya akan katakan marilah kepada Kristus, lalu saya baca ayat Alkitab, ya enggak gitu juga gitu ya. Komitmen tidak berarti enggak pakai nalar, enggak pakai pikir ya. Tapi yang kedua, menjadi pengikut Kristus tidak hanya punya komitmen, tetapi juga harus mau berkorban, punya kesediaan untuk berkorban ya. Punya kesediaan untuk berkorban ya. Artinya apa? Ya kalau itu harus saya hadapi, ya siap untuk dihadapi gitu. Jangan ya delok gitu. Ini penuh tantangan, tidak penuh bahaya, tidak. Kalau bahaya ya saya tidak ngaku-ngaku saya pengikut Kristus gitu. Nah kalau enak-enak saya ngaku pengikut Kristus, kalau tidak enak saya tidak ngaku pengikut Kristus, tidak bisa. Lalu yang ketiga, Yesus mengajak kita bahwa komitmen dan kerelaan untuk berkorban itu harus dilandaskan atas kasih. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus ya. Sekalipun dia ditolak, dia dilawan, bahkan disalib di kayu salib, mati untuk menyelamatkan kita, tetapi dia tetap menunjukkan kasih, komitmen dan
kesediaan untuk rela berkorban itu didasarkan atas kasih yang mau dia berikan untuk semua manusia. Jadi sekalipun kita mendapat tantangan, kita mendapatkan kesulitan sebagai pemberita Injil Kristus, ya, bahkan kita kadang-kadang tidak membawa pedang tapi harus menghadapi pedang, ya, berhadapan dengan pedang, jangan pernah kehilangan kasih, kerelaan untuk berkorban, dan komitmen untuk tetap setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Nah, mari silakan Bagus memimpin diskusi atau memimpin pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Yusef Diarsa yang telah menyampaikan materi tentang benarkah Yesus datang membawa pedang. Jadi tema yang sangat menarik dan materi yang cukup panjang yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan kesempatan yang terindah ini, mumpung Bapak Ibu semua ketemu dengan Bapak Yusef, diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Nah, dari 10 jemaat nanti kita akan ambil perwakilan ya Bapak Ibu, mungkin 5 penanya, dimulai dari sekarang. Ya, dari DKI Purworejo. Satu lagi, dua dulu. Atau satu dulu ya Pak? Boleh ya. Jawab ya. Saya akan ke sana Pak. Oh iya, sebelumnya saya katakan saya sudah kirim ke panitia teks lengkap untuk apa yang mau saya sampaikan tadi itu. Kalau Bapak Ibu ingin baca lebih detail, bisa nanti minta sama panitia teks khotbah atau teks penjelasan atau uraian terkait dengan tema kita ini, ya, untuk dibaca lagi, untuk dipahami lebih lanjut. Mari silakan Pak. Terima kasih dari DKI Purworejo. Mas Satmo, nama saya Satmo. Ya. Sedikit saya ingin menyampaikan ya Pak. Iya. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin tidak sulit untuk bisa memahami ayat yang berada di Matius 10 ayat 34 tadi, ayat 34 itu setelah kita baca ke bawahnya itu kita akhirnya memahami meskipun kadang masih sedikit ini apa maksudnya seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita di hadapan pada seseorang yang belum pernah membuka kitab Injil, kemudian membaca, kemudian menyampaikan itu sebagai suatu serangan, dalam artian bahwa mereka punya fakta-fakta bahwa jangan menyangka saya datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, itu sudah jelas bahwa mereka bisa melakukan sebuah perdebatan yang dengan fakta-fakta. Contohnya terjadi yang tadi Bapak sampaikan, perang salib itu kan mungkin kesalahan, tetapi itu dapat dikatakan itu mendukung adanya sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa memang Yesus tidak membawa damai, tetapi membawa pedang. Kemudian yang kedua, bahwa hal itu kita temui pada beberapa orang yang mungkin ada di jemaat kita yang kurang pandai untuk kurang tepat untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika mereka melakukan sebuah Tuhan menyampaikan sebuah ulasan yang mendukung adanya bahwa memang Kristus datang itu tidak membawa damai, tetapi membawa pedang. Nah, ini menurut Bapak bagaimana? Artinya ini kita melihat dari kacamata orang yang berada di luar Kristen. Nah, yang dalam Kristen apakah kita menjelaskan secara pilih-pilih yang ini, yang kemudian mereka tetap tidak memahami, sementara kita yang berada di dalam gereja pun agak sedikit sulit untuk bisa memahami itu. Terima kasih dari saya. Iya, saya langsung ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Iya, selalu akan terjadi dimanapun. Kalau kita comot ayat Alkitab, lalu kita jelasin, akan terjadi seperti itu. Ya, akan bisa terjadi di mana? Dan yang tadi saya katakan dalam sejarah kekristenan itu sudah terbukti juga orang mengartikan demikian. Ya, tapi kita bisa menolong dengan memperlihatkan bahwa tidak bisa memahami itu hanya sepotong sebagian.
Tapi kita coba pahami itu dari kehidupan Yesus sendiri. Kalau Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tapi untuk membawa pedang. Nah, kenapa dia membiarkan dirinya disalib? Kenapa dia membiarkan dirinya mati di kayu salib seperti orang yang tak berdaya? Ketika muridnya mengambil pedang dan memotong telinga Maltus, ya, dia katakan, masukkan pedangmu. Siapa yang bermain dengan pedang, dia juga akan terluka nanti oleh pedang itu. Ya. Jadi Yesus justru menghindari hal itu. Ya. Yesus justru tidak ingin pedang dipakai untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan Yesus katakan kepada para prajurit, apakah kamu menyangka bahwa aku ini seperti seorang penyamun? Kamu datang dengan bala tentara dan kamu berpikir aku tidak bisa juga menggunakan, bahasa sederhananya, aku juga bisa menggunakan cara yang sama. Tapi kan bukan itu yang dikehendaki. Jadi kita harus memperlihatkan hal-hal tersebut gitu. Tapi ya memang tidak mudah. Kalau orang sudah terlanjur pikirannya seperti itu, Bapak Ibu mau ngapain juga akan sulit gitu. Karena itu yang paling baik adalah ngajak diskusi, ngajak datang di PA seperti ini supaya dia lebih ngerti gitu. Ngajak dia ikut komisi dewasa, PA Persekutuan Komisi Dewasa Klasis Purwokerto ini, ya supaya dia lebih ngerti, supaya dia tidak di luar sana berkeliaran dan menebarkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar ya. Nah, tapi juga cara yang lain adalah Bapak Ibu sendiri juga harus dalam tanda kutip membentengi diri, membangun pemahaman-pemahaman yang benar, supaya jangan orang yang punya pemahaman keliru menebarkan pemahaman yang keliru ini, Bapak Ibu tidak siap dengan hal itu, lalu Bapak Ibu ikut-ikutan juga. Tapi kalau Bapak Ibu siap dengan pemahaman-pemahaman yang baik, pemahaman-pemahaman yang benar, karena Bapak Ibu selalu diberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang teks-teks atau ayat-ayat Alkitab yang ada, orang mau ngomong apapun, Bapak Ibu akan katakan, yang saya pahami tidak seperti itu. Kalau kamu masih mau berdebat, yuk kita ikut PA, lalu nanti biar pendetanya yang jelasin gitu. Nah, karena itu menurut saya hal-hal semacam ini baik gitu. Mari kita ikut pemahaman-pemahaman Alkitab semacam ini, sehingga kita semakin diperkaya dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Kita semakin diisi dengan pemaknaan-pemaknaan yang benar terhadap teks-teks Alkitab yang ada. Karena itu saya mau katakan bahwa perjalanan Bapak Ibu yang jauh 4 jam, 3 jam, 2 jam itu tidak akan sia-sia untuk membangun pemahaman yang benar sebagai seorang Kristen. Tapi juga jangan simpan itu untuk diri sendiri, pulang dan bagikan untuk semua anggota keluarga, supaya setiap anggota keluarga juga punya pemahaman yang sama. Tapi percaya bahwa di luar akan tetap masih banyak orang-orang seperti itu yang bisa mempengaruhi kita dengan pikiran-pikiran semacam itu. Tapi kita harus juga punya pemahaman-pemahaman yang benar dan yakin bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan, tetapi menghadapi kekerasan dengan kasih dan kebaikan. Itulah mengapa saya katakan orang Kristen tidak punya model untuk perang. Makanya dilarang bangun gereja, ya terima. Tidak dikasih izin untuk bangun gereja, ya terima. Disuruh berhenti ibadah, ya terima. Yang Bapak Ibu lihat di media sosial yang berani-berani itu sangat sedikit, ya. Itu sangat sedikit orang yang punya keberanian semacam itu, ya. Bahkan akhir-akhirnya walaupun berdebat, perang, berantem dan sebagainya, ketika minta maaf kan juga selesainya dengan meterai 10.000 kan. Iya, kita udah bilang, udah mau saya menuntut sampai di pengadilan biar di penjara. Ya karena kita punya kasih itu, ya wis lah, selesai dengan meterai 10.000, tidak apa-apa. Iya, makasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Kesimpulannya berarti ketika kita mengalami kesulitan di dalam kita membaca Alkitab atau memahami sesuatu, kita boleh semakin didekatkan dengan kita mengikuti pendalaman Alkitab, persekutuan. Bisa juga tanya Pak Pendeta yang ada. Bu Pendeta. Ya, Bu Pendeta ya. Calon-calon pendeta. Calon-calon pendeta supaya keimanan kita semakin bertumbuh dan pengetahuan akan teologi kita juga semakin dibenarkan oleh Tuhan. 4 lagi penanya. Tadi dari GKI Purworejo sudah memberikan pertanyaan. Dari GKI yang lain silakan. Masih ada kesempatan 4 penanya. Dipersilakan. Mari. Yang dari jauh atau yang baru datang tadi barusan? Jangan takut. Boleh. Jangan takut kalau saya tidak bisa jawab. Ada pendeta dan vikaris di belakang bisa bantu. Mari Bapak Ibu, belum kesempatan kita belum kelihatan. Iya, mau kesempatan yang terbaik ini ketemu dengan Pak Yusuf Dianusa. Jarang-jarang loh kita bisa ketemu dengan beliau. Mari yang mau bertanya dipersilakan. GKI Kutarjo, mari. Gatot Subroto, Karanglewas, Panjaitan. Wah. Oh ya, mari Bu, silakan. Disebutkan nama dan dari gereja mana ya Ibu? Terima kasih sekali. Saya dulu atau berdiri ya Pak? Sembarang Bu, yang penting bertanya Bu. Oh boleh. Saya Anin Bewas dari GKI Purbalingga. Jadi Bewas di sini kan Raja Ampat, tapi bukan berarti saya dari Raja Ampat, bukan, tapi almarhum suami yang berbeda Bewas. Oke baik. Jadi pertanyaan saya gini, kebetulan saya berasal dari keluarga yang tidak sama iman dengan saya. Jadi saya mengambil kesimpulan dari penjelasan Bapak ini, kalau nggak salah ya Pak, bahwa apakah benar Yesus datang membawa pedang? Dalam keluarga saya pengalaman itu kayaknya Yesus datang, Yesus memperkenalkan diri melalui saya, masuk dalam keluarga saya itu membawa konflik. Jadi artinya bapak ibu saya nggak senang sama saya, kakak keluarga saya nggak senang gitu. Tapi jangan takut, nggak senang sampai di situ terus kau menyerah, tidak. Tapi setelah saya membawa Yesus atau membawa Kristus di dalam tengah-tengah keluarga saya menunjukkan bagaimana si Kristus itu yang sebenarnya. Dari setiap perilaku, kata-kata, perbuatan saya, itu yang saya menangkap. Ya terserah mungkin benar atau tidak ya Pak, tapi itu pengalaman dari keluarga saya. Dan puji Tuhan memang keluarga saya sekarang it's okay, maksudnya tidak jadi masalah gitu. Jadi kita hidup berdampingan bersama-sama, ngobrol, tak pernah sedikit pun menyinggung tentang kau Kristen, aku Islam, kau kafir, aku surga nanti. Udah nggak pernah, puji Tuhan. Dan yang kedua ini Pak, minta maaf karena tadi saya mendengar Bapak sedikit agak menyinggung pertanyaan saya, memang agak berbeda. Bapak kan bilang begini dalam tadi penjelasan, ada pendeta yang khotbah itu bosan nggak atau milih-milih pendeta nggak kalau khotbah? Terus Bapak Ibu kan jawab, oh tidak milih. Tapi pertanyaan saya, kalau toh kita tidak memilih, aku senang kalau yang khotbah Bapak. Kalau yang khotbah Mbak Hesti, aku nggak senang, misalkan gitu. Oh Bapak senyum, langsung pilih Mbak Hesti. Ini contoh, nah gitu. Jadi nggak pilih-pilih ya Pak. Tapi pertanyaan saya, bolehkah kami komentar? Lah tadi khotbahnya nggak enak, orang mudeng, nggak nyambung, tapi di belakang atau harus di depan Pak? Pertanyaan saya itu. Maksudnya di depan sama yang khotbah sekali setelah khotbah itu. Terima kasih sekali, itu cuma pertanyaan saya. Jadi maksudnya supaya jangan sampai timbul fitnah. Orang di belakang dia jangan sampai timbul fitnah. Orang semua takut belakang. Terima kasih, saya cuma sampai situ Pak. Terima kasih Bu dari GKI Purbalingga. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang satu tentang datang keluarga membawa konflik. Yang kedua, bolehkah kita komentar kerasani pendeta khotbah menilai ya Bu? Tapi jujur nggak apa-apa ya Bu, manusiawi ya. Nah, mari Pak. Iya, saya mulai dari yang pertama. Terima kasih Bu.
Jadi apa yang ingin sampaikan itu kan contoh, ya, contoh konkret dari apa yang tadi saya katakan, bahwa belum tentu dalam keluarga kita semua orang siap untuk menerima kehadiran pengikut Kristus atau kehadiran firman itu, ya. Ibu adalah contoh bahwa ibu hadir di tengah-tengah keluarga, orang tua dan saudara tidak terima. Tapi yang tadi saya katakan, kita harus tetap punya komitmen, kita harus punya tetap kesediaan untuk rela berkorban dan kasih itu. Dan itu yang harus kita tunjukkan, gitu. Jangan sampai orang dengar yang berbeda tentang bagaimana orang Kristen itu, ya. Lalu kita hadir di tengah-tengah kelompok itu, tapi kita menunjukkan sesuatu yang tidak seperti yang mereka dengarkan. Masih beruntung kalau yang mereka dengar itu jelek, kita tunjukkan baik, ya. Kita dengar mereka ngertinya orang Kristen itu begini, ya. Semuanya negatif, semuanya buruk, ya. Lalu yang kita tunjukkan seperti ini, Ibu katakan, saya tetap peduli, saya tetap mengasihi mereka, ya. Misalnya Bapak Ibu Muslim, ya, waktu puasa, ya saya menghargai mereka, ya. Waktu mereka merayakan Lebaran, ya saya juga tetap menghargai mereka, mengucapkan selamat buat mereka, menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih, itu baik, gitu. Ketimbang yang mereka dengar, oh orang Kristen itu baik, penuh perhatian, peduli, mau saling menolong, tapi yang kita tunjukkan itu berbeda. Nah itu yang repot, gitu. Sudah tidak disukai, semakin tidak disukai lagi, gitu, ya. Bahkan kadang-kadang sudah menunjukkan kasih masih dicurigai lagi, gitu. Ya seperti kita dengar, gitu, mau buat bantuan dipikir nanti mau kristenisasi, mau melakukan upaya-upaya menjadikan orang lain Kristen. Nanti betul seperti yang kita katakan, jangan kita tidak disukai, kita semakin menunjukkan kebencian itu, ya. Jangan kita semakin tidak disukai, kita semakin membenci mereka. Tapi tunjukkan kasih itu tidak mudah, ya. Tapi ini tantangan. Makanya Yesus katakan, aku datang membawa pedang, tidak membawa damai, ya. Jadi ini yang harus kita upayakan, tetap mempraktekkan apa yang menjadi keteladanan Yesus untuk kita dalam hidup bersama dengan yang lain. Di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah ketidakharmonisan, kita harus kita harus hadir untuk menghadirkan kasih dan keteladanan Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya katakan tidak apa, Bu, tapi caranya. Orang Jawa bilang kan umpan papan, among, mongso. Ngerti ya? Saya tidak ngerti. Enggak. Maksudnya begini, umpan papan itu ya juga harus lihat-lihat tempat. Jangan pendetanya lagi khotbah, berkhotbah, lalu tidak suka terus berdiri di tengah-tengah jemaat. Pak Pendeta, Bu Pendeta, aku tidak suka khotbahmu, tidak enak. Nah itu kan namanya tidak umpan papan. Amongso artinya ya lihat-lihat waktu, lihat waktu yang tepat, kapan saya harus mengatakan, gitu. Ya kalau ada banyak orang lalu saya mungkin tidak tepatlah waktunya, gitu. Cari orangnya lalu ngomong mungkin empat mata, Bu Festi, langsung senyum dia. Iya, saya mau memberikan sedikit masukan untuk khotbahnya, atau Pak Pendeta saya mau berikan masukan tentang khotbahnya, baiknya begini, Bu, baiknya begitu, baiknya begini, tidak apa-apa, ya. Cuma kalau cara menyampaikannya juga ya yang baik, gitu ya. Jangan maksud kita baik, tapi cara kita yang tidak baik, jadinya nggak baik, gitu. Kalau maksud kita baik, kalau niat kita baik, kalau tujuan kita baik, caranya juga harus baik, gitu. Jangan maksud baik, ya, ngomongnya, nah ini aku tulus, niatku baik, tujuanku baik, lah kok ngomongnya gak enak, lah ngomongnya kok kayak gitu, pilihan kata aja gak bener, gitu. Pilihan katanya aja kayak orang marah, kayak orang gak suka. Gimana orang percaya bahwa niatnya baik, gitu. Niat baik harus dibuktikan dengan penggunaan kata-kata yang baik, gitu. Cara penyampaian yang baik, semua orang pasti nompo. Tapi kalau niatnya baik,
tujuan yang baik, cara penyampaiannya kayak ngajak orang berantem, ya mana kita berantem gitu. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa Bu. Terima kasih Pak Bisa. Ya. Oh ya, mari Pak, ada pertanyaan yang ketiga. Enggak. Iya. Bisa disebutkan dari Bapak siapa, dari kita mana? Kami perkenalkan diri, nama saya Sunarto dari GKI Mata Gresik. Kalau tadi kami menyimak apa yang disampaikan Bapak bahwa kita selalu diselimi, katakan demikian, ada gereja yang tidak diizinkan maupun ibadah yang dibubarkan, dan kita selalu menerima. Kemungkinan dari kita mayoritas ini mempunyai keyakinan tentang hukum kasih, bahwa kalau orang ditampar pipi kiri dikasih tetap pipi kanan dan demikian. Tetapi apakah kita akan terima terus? Nah, yang saya tanyakan, setiap di media sosial kita melihat, mendengarkan tentang katakanlah penjualan seperti itu. Apakah tidak ada tindak lanjut dari pemuka-pemuka agama kita, dari Sinode, dari pusat? Akan diam saja? Apa hanya melihat, oh mereka teriak-teriak hanya sepotong-sepotong orang saja, tetapi dari pemuka kita, dari pejabat-pejabat Sinode tidak ada jalan keluar itu, tidak mencari solusi dari pemerintah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, harusnya memang tidak begitu. Gitu. Menurut saya kita harus tetap juga bersuara, karena bagaimanapun ini berkaitan dengan hak warga negara kita. Ya. Jadi kita juga harus menyuarakan hal itu. Ya. Kita harus menyampaikan itu, dan menurut saya para pemimpin-pemimpin agama atau tokoh-tokoh agama harus memainkan peran itu, harus melakukan advokasi semacam itu. Tetapi juga harusnya para pemimpin-pemimpin masyarakat, para pemimpin bangsa ini juga harusnya bersikap demikian, memperlihatkan mana yang adil, mana yang benar, mana yang sesungguhnya. Gitu. Yang ingin saya tekankan adalah jangan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghadapi hal itu. Sekalipun kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, kita mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, tetapi kita tidak harus membalasnya dengan kekerasan. Ya. Nah, saya mau memberikan catatan bahwa ini juga bisa terjadi di kalangan kita. Ya. Karena di kalangan kelompok-kelompok, atau maksud saya di wilayah di mana kita menjadi kelompok yang mayoritas, kita juga bisa melakukan hal itu, Bapak Ibu. Ya. Dan kita pernah mendengar tentang hal itu. Ya. Ketika ada sebuah rumah ibadah dari kita dibakar, ya, itu pernah terjadi. Justru apa? Saya terus terang aja saya katakan, ketika misalnya ada cerita dan ada banyak buktinya itu, ketika masjid dibakar di wilayah-wilayah di mana kekristenan adalah mayoritas, kita berani kita katakan kalau gitu masjid juga dibakar. Menurut saya ini juga salah. Ya. Salah bahwa karena kita mayoritas, kita pun juga bisa melakukan apapun terhadap kelompok yang mayoritas. Menurut saya ini bukan yang dimaksudkan oleh apa yang diajarkan Yesus. Bahwa karena kita bisa melakukan, kita mayoritas, kita lakukan. Tidak bisa. Tetap kita harus punya komitmen untuk mempraktekkan keteladanan yang diajarkan Yesus. Paling tidak kita belajar menunjukkan kasih, belajar menunjukkan pengampunan itu. Tetapi sebagai warga negara kita punya hak, dan kita harus memperjuangkan hak itu. Ya. Menurut saya ketika kita, apalagi kan negara menjamin kebebasan beragama, negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang, dan kita harus memperjuangkan hal itu. Ya, bahwa oke lah, kita saat ini dilarang, kita lalu tenang aja diam, tapi lalu jangan diam seterusnya. Harus tetap diperjuangkan, harus tetap diupayakan, dan pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, ya, atau katakan juga mereka yang punya pengaruh, punya, ya katakanlah punya wibawa tertentu
memperjuangkan hal itu, jangan diam. Bahkan Bapak Ibu bisa melakukan hal itu dengan nulis di media. Ya. Kita punya banyak media sosial, nulis protes tentang hal itu. Bisa pakai Twitter, bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok, bisa pakai apa saja. Tulis, selama Bapak Ibu tidak menghina yang lain, itu adalah hak suara sebagai warga negara. Selama Bapak Ibu tidak menyebutkan nama seseorang, menyebutkan nama tokoh tertentu, menghina atau melecehkan nama tertentu, tokoh tertentu, Bapak Ibu punya hak untuk menyuarakan apa yang menjadi hak sebagai warga negara. Dan pergunakan media itu aja. Terlepas dari bagaimana perilakunya kemudian Wong Bima ngomong di Australia, posting di TikTok aja, jalan di Lampung diperbaiki, gitu. Jokowi pergi ke Lampung untuk melakukan hal itu. Bayangkan kalau sebanyak ini nulis di Facebook, nulis di TikTok, atau posting di TikTok, posting di Instagram, posting di YouTube, posting di banyak, kan semakin banyak suara yang berdengar. Ya. Tapi kalau semua diam, ya udah apa-apa orang, mereka juga tidak apa-apa. Oh, dibuat susah pun tidak apa-apa, buat menderita pun tidak apa-apa. Orang Kristen itu nerima aja gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa ini hak kita sebagai warga negara untuk menyuarakan apa yang menjadi hak kita, apa yang merupakan kebenaran sebagai sebuah bangsa, sebagai hak warga negara, ya suarakan gitu. Dan jangan takut untuk itu. Sekali lagi saya katakan, selama kita tidak melecehkan nama seseorang, lembaga tertentu, institusi tertentu, kita menyuarakan protes, kita menyuarakan apa yang menjadi hak kita, itu tidak masalah. Tapi kalau kita mulai menyatakan tidak suka, tidak senang dengan mulai melecehkan nama tertentu, lembaga tertentu, institusi tertentu, kita akan punya masalah dengan hukum. Jadi itu yang harus kita jaga. Jangan bilang bahwa diam itu emas. Karena emas itu tidak bisa Bapak Ibu pakai di pegadaian. Emas itu hanya buat Bapak Ibu tambah susah aja, ya. Jadi jangan selalu berpikir untuk semua hal diam itu emas. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita harus tetap memperjuangkan hak kita dengan cara-cara yang bijaksana dan penuh dengan kasih. Diskusi kita semakin menarik Pak. Wah, ini sudah ada yang mengangkat tangan. Ya, sebentar saya ke sana Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yaswati dari Jemaat GKI Karanglewas. Saya satu daerah sama Pak Yosef. Saya Ambon asli Alang Pak. Kalau di desa saya itu tidak ada satu masjid pun di sana Bu. Tidak ada satu masjid pun. Ya, pertanyaan saya tidak berbeda jauh dengan Bapak dari Pasar India tadi. Sekarang di jemaat kita Yesus datang membawa perang, membawa pedang. Sedangkan yang di lain seperti Bapak bilang, kalau Tuhan, itu Tuhan Yesus yang bilang, kalau pipi kananmu ditampar, dikasih juga pipi kiri dan sebagainya. Yesus selalu mengajarkan kasih, sedangkan di sistem ini Yesus datang membawa pedang. Dan saya terserah Bapak Pendeta, saya juga baru pernah dengar Yesus datang membawa pedang. Dan saya kecil itu baru pernah saya dengar. Ya. Lah, pertanyaan saya sebenarnya juga tidak di manakah tokoh-tokoh agama kita yang sampai profesor, doktor dan sebagainya itu yang tadi Bapak bilang silakan bersuara di Facebook, tapi tidak satu orang pun yang menjawab Pak. Di Lampung gereja ditutup, mungkin di Semarang, kalau di Ambon itu tidak mungkin itu ya Bapak Pendeta. Tadi aja perang, saya mengalami perang itu tahun 2002, tahun 99 perang terjadi saya di situ juga Pak. Iya, saya itu perang juga, demi Tuhan saya nggak bohong, benar. Ini saya sampai merinding. Dan perang di sana itu memang benar disebut Bapak Pendeta. Pendeta itu
kebutuhan Pak pendeta itu bertamu, itu tidak bohong. Kita datang ke gereja berdoa, bawa parang, bawa senjata, bawa bom, semua di gereja berdoa. Itu benar itu. Itu cerita fakta, bukan cerita bohongan. Lagi apalagi kalau dikumandangkan dengan lagu Laskar Kristen Maju, trompetnya itu di mana kemudian dengarnya di sini Bu. Kalau lagu itu sudah dengar bunyinya, itu semangat kita itu tidak tahu matinya di mana Bu. Ibu bapak jalan, bapak pendeta itu mati depan, tapi kita ikut terus karena lagu itu trompet itu, wah seperti semangat. Aku punya rambutnya mengukur. Iya, benar itu. Nah kalau sekarang kita udah diam-diam tuh banyak Pak Pendeta, banyak sudah di Facebook itu sudah bermacam-macam, ada protes dari tokoh-tokoh agama kita, sampai saya tuh apa jangan-jangan tokoh agama kita di sini juga dibayar ya? Benar, benar saya lihat itu saya sedih loh. Kalau ngomong itu pernah, kalau nggak salah orang, aku pernah ketua GBI iya ya yang Pati itu ya. Nah, saya juga Pak Pati Pak, sama dengan pendeta di Jakarta itu. Iya, karena kebanyakan pendeta itu maaf ya Pak ya, ini karena cerita fakta. Pak pendeta itu selalu diam saja. Khotbah di mimbar, kasih bumi kanan ya udah. Lah ini orang-orang Jawa ya seperti itu. Saya ingin pendeta kalau kamu ya mungkin Pak pendeta mungkin. Saya bicara ini bicara fakta. Coba kalau Cirebon, adakah coba pendeta pasti keluar dengan rotan panjang itu cari orang? Tidak mungkin. Itu cerita fakta. Ya silakan kalau nggak percaya tanya ke pendeta sendiri aja, tuh pendeta jelaskan. Iya. Terima kasih pendeta. Iya, terima kasih. Iya. Iya, memang kadang-kadang semua tidak mudah juga ya. Karena pada akhirnya pengambilan keputusan kan ada di level paling atas gitu ya. Nah karena itu sebenarnya saya lebih menyarankan kita adalah ya sudah mau dekat-dekat pemilu, ini bukan kampanye, makanya pilihlah orang-orang yang bisa menyuarakan suara kita gitu. Jangan cuma milih partai asal dia dari partai ini, partai itu, lalu kita milih gitu. Walaupun itu juga tidak menjamin, karena kalau sudah duduk di kursi-kursi itu kadang-kadang paling enak gitu ya. Dan lupa ya, lupa apa yang harus disuarakan ya. Jadi begini, jadi mungkin saja ya saya tidak bisa menghakimi juga karena saya tidak tahu seberapa para pemimpin, misalnya katakanlah pemimpin kita di PGI, pemimpin kita di pusat ya, misalnya ketua Sinode GKI, Sekkum Sinode GKI, apakah bersuara atau tidak gitu. Saya tidak bisa menghakimi hal itu ya. Saya hanya berpikir positif bahwa mungkin saja sudah bersuara, tapi kadang-kadang kan tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan bahwa kalau kita sudah bersuara langsung hal itu terjadi ya. Bahwa kalau kita sudah kritik, kita sudah protes, langsung ya izin bisa dengan mudah dikeluarkan, gereja bisa dengan cepat dibangun. Kadang-kadang kita melihat bahwa pada akhirnya semua kembali kepada tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan itu. Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu senang enggak ketika Jokowi mengatakan, hai pemimpin-pemimpin daerah harus toleran, hati-hati dengan soal izin-izin yang banyak beredar di media-media. Bapak Ibu senang enggak? Tapi apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi? Tidak bisa. Walaupun Pak Jokowi mengingatkan bahwa pengadilan atau hakim-hakim atau apa dan sebagainya ya, tokoh-tokoh agama, bupati dan sebagainya. Tapi kan Pak Jokowi tidak bisa intervensi melakukan hal itu. Pak Jokowi hanya mengingatkan. Pak Jokowi hanya menyampaikan apa yang menurut undang-undang itu benar, apa yang menurut aturan keadilan itu benar gitu. Tapi Pak Jokowi tidak. Dan buktinya Pak Jokowi tidak bisa melakukan intervensi
melakukan hal-hal semacam itu. Buktinya Pak Jokowi baru ngomong ada bupati mimpin penyegelan gereja. Ya? Ada orang dengan beraninya datang larang orang beribadah, suruh berhenti ibadah, tidak boleh beribadah, dan tidak ada apa-apa. Baru kemudian diproses dan sebagainya, ditangkap dan dihukum. Jadi kita harus sadar bahwa Pak Jokowi tidak bisa untuk itu. Walaupun Pak Jokowi udah ngomong begitu, tapi Pak Presiden tidak bisa melakukan intervensi semacam itu. Aturan-aturan daerah yang tetap berbau berbasis agama ya tetap jalan juga. Tapi kita lihat di Jawa Timur ada pemimpin yang bisa bangun gereja dan juga bangun rumah ibadah yang lain bersama-sama. Pakai apa? Pakai dana APBD. Nggak harus susah-susah cari sumbangan, susah-susah cari donatur, ngumpul duit susah-susah untuk bangun gereja. Ada pemimpin bangun rumah ibadah pakai dana APBD karena ini untuk kebutuhan masyarakat. Ada yang begitu. Tapi ada yang mendampingi kelompok-kelompok tertentu ikut-ikutan nyegel gereja. Jadi kita lihat ada yang baik, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tidak bisa begitu. Karena itu yang saya katakan, yang kita bisa lakukan hanyalah pilihlah pemimpin yang sesuai dengan, bukan sesuai dengan mau kita, yang sesuai dengan apa yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap warga negara, yaitu melakukan apa yang menjadi amanat undang-undang, apa yang menjadi hak warga negara. Itu aja bisa kita lakukan. Karena mungkin saja kita bersuara. Bapak Ibu lihat persoalan persoalan GKI dan HKBP yang lama sekali itu, bahkan sampai sudah diputuskan oleh pengadilan, tidak dilaksanakan. Ya karena semua kembali lagi kepada kepala daerahnya, ya. Kembali lagi kepada pemimpin-pemimpinnya. Tapi saya mau katakan bahwa itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak bersuara. Tetaplah menyuarakan kebenaran, tetaplah menyuarakan keadilan. Lalu gunakan hak politik kita untuk memilih pemimpin yang mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran dan undang-undang. Ya. Bukan pemimpin yang mau melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan kelompok-kelompok tertentu. Bukan hanya untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, tetapi untuk menyenangkan seluruh warga negara Indonesia. Karena semua warga negara Indonesia punya hak yang sama di mata undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Diskusinya menarik, tetapi waktunya sudah semakin malam dan lebih dari 45 menit. Pak, mohon maaf mengingat jemaat-jemaat yang jauh keluar kota. Kalau diteruskan itu bisa sampai jam 7 pagi, tapi teman-teman kayaknya ya mohon maaf ya Bapak Ibu, diskusinya kita cukupkan sekarang ya. Mungkin bisa disambung dengan chat-chat WA dengan Bapak gitu ya Pak. Bisa mencatat nomor di bawah ini gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa mengakhiri diskusi dan renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan dan juga percakapan-percakapan kami bersama. Biarlah itu semakin menumbuhkan iman kami dan menolong kami untuk terus punya komitmen, rela berkorban dan menghidupi kasih yang Yesus sudah ajarkan bagi kami. Agar kasih Yesus Kristus Tuhan kami selalu hidup di dalam hati kami dan keteladanannya menjadi bagian dari keteladanan yang kami tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yusef yang saya memberikan materi pelayanan firman pada malam hari ini. Tiba saatnya Bapak Ibu semua kita akan memberikan persembahan, kita akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
persembahan ini akan dipergunakan untuk pelayanan di GKI Kutoarjo, khususnya Komisi Dewasa. Kita akan iringi persembahan kita pada malam hari ini dengan kita menaikkan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Petugas kantong kolektor bisa mempersiapkan diri. Setelah pujian ini dinaikkan, baru diedarkan. Apalah arti ibadahmu. kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang begitu indah untuk kami bersama-sama sebagai Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto untuk berjumpa, dan di dalamnya kami juga mendapat kekuatan dari Pendeta Yosef, bagaimana kami diingatkan, bagaimana kami disadarkan dan juga diperlengkapi di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk persembahan kami ini yang telah kami kumpulkan ini sebagai tanda syukur kami atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami.
Dan biarlah kiranya melalui persembahan kami ini, nama Tuhan juga senantiasa dipermuliakan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto. Biarlah kiranya Tuhan yang sertai, supaya semuanya dapat terus berkarya dengan baik. Dan ketika pada saatnya ada kegiatan, program yang akan direncanakan, semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Begitupun apabila tahun depan akan ada pemilihan untuk kepengurusan Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto, Tuhan yang juga menggerakkan setiap kami, Tuhan yang memperlengkapi setiap kami, sehingga setiap kami pun ada yang siap untuk menjadi pengurus Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk Pendeta Joseph ke dalam tangan Tuhan di dalam pelayanannya, mengajar di Duta Wacana maupun di tengah keluarganya. Tuhan yang sertai di dalam pelayanan. Begitupun juga untuk GKI Kutoarjo di tempat ini yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk kami bersekutu bersama. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin di dalam pertumbuhan dan setiap dinamika yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, dan ini merupakan kemurahan karena kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah dan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu masih sukacita? Masih mau memuji Tuhan? Iya. Kita harus tetap semangat dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk menghangatkan suasana pada malam hari ini, mari kita naikkan sebuah pujian yang lebih bersukacita dengan pujian bersuka dalam Tuhan. Bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya, dan semangat ya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka
waktu selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Dewasa Klasis Purwokerto kepada Ibu Christine Ade Kirana. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan kita, Kepala Gereja yang telah mengumpulkan kita semua pada sore hingga malam hari ini di GKI Kutoarjo. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Kutoarjo yang telah mengizinkan kami untuk meminjam tempat, istilahnya seperti itu. Kita berkumpul di tempat ini, bersekutu di tempat ini. Kami juga berterima kasih kepada Komisi Dewasa GKI Kutoarjo, kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini, dan juga kepada Pendeta Joseph Yohanisa. Terima kasih banyak Bapak. Tadi setelah mungkin mengajar langsung ke sini, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga kepada semua anggota Komisi Dewasa yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kami. Ada 10 jemaat. Memang kita adalah 15 jemaat, tetapi kesulitan kita adalah karena memang kita wilayahnya itu terlalu luas. Jadi kalau kita di Kutoarjo itu ya, mungkin ada beberapa di daerah Purwokerto atau sekitarnya yang tidak bisa hadir. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengadakan di daerah Purwokerto, mungkin di daerah Kutoarjo dan sekitarnya ada yang tidak bisa hadir. Tapi kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih kepada semua anggota Komisi Dewasa, khususnya yang pada malam ini hadir, dan yang tidak nanti bisa menyaksikan melalui siaran YouTube. Walaupun mungkin tunda, kami akan membagikan linknya setelah siap, begitu ya Pendeta ya. Nanti akan kita bagikan. Dan untuk materi yang tadi sudah diberikan oleh Pendeta Joseph juga sudah kami kirim di grup WA Komisi Dewasa. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di dalam grup Komisi Dewasa bisa untuk membagikan makalah yang sudah ada, begitu. Dan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan kita terakhir untuk tahun program 2022-2023. Kita akan memulai lagi program kita, tetapi setelah PMK gitu ya. PMK diadakan bulan Juli, jadi nanti sekitar setelah di ACC oleh PPMK, kita bisa share apa saja kegiatan-kegiatan kita di tahun program 2023-2024. Kami juga berterima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 tahun. Bapak Ibu untuk mengikuti itu rajin sekali gitu ya. Baik jauh tetapi tetap bersemangat gitu. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami sebagai pengurus Komisi Dewasa. Dan juga tadi Pak Raymond sudah menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 kita sudah selesai. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami menjabat 2 periode, karena periode yang lalu itu adalah kita terkena pandemi COVID, jadi kita diperpanjang. Nah, untuk tahun berikutnya mungkin kita sudah mulai akan memilah gitu ya, siapa yang akan menjadi pengurus Komisi Dewasa. Tidak banyak Bapak Ibu, mungkin sekitar 5 atau 6 orang saja. Dan kami yakin Bapak Ibu banyak yang berpotensi untuk itu, begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk ilmunya Pak, terutama pemahamannya, biar kita bisa memahami Alkitab secara baik dan benar, kita nggak ngawur gitu ya. Dan biarlah keteladanan Kristus yang terus kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kiranya pelayan Bapak menjadi berkat bagi kami semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, dan jika sudah akan pulang, kiranya pulang dengan selamat sampai berjumpa kembali di acara-acara program kami yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Christine.
Justin Adegrana, Ketua Komisi Dewasa Kasih Prokerto. Bapak Ibu yang kami kasihi, ada sedikit penambahan pengumuman. Persembahan pada malam hari ini diperoleh sebesar 1.851.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan sendiri akan memberikan berkat yang melimpah untuk pekerjaan, usaha, dan keluarga Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Dan nanti di akhir pujian ini saya minta Bapak Pendeta Yosef untuk bisa menutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Bangkit Serukan Nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa dan mohon berkat. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk semua yang kami terima dan semua yang kami lakukan, semua yang kami bagikan dalam ibadah kami ini, dalam persekutuan kami ini.
biarlah Tuhan menyempurnakan itu dengan menambahkan kasih dan sukacita di dalam hati kami masing-masing, dan kami akan pulang membawa kasih dan sukacita itu untuk dibagikan bersama dengan yang lain. Lalu Tuhan tuntun dan sertai kami dalam perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing, agar biarlah kami boleh ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan dan dipertibakan dengan selamat di setiap tempat tujuan kami untuk bertemu dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan sebelum kami undur meninggalkan tempat ini, kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, dengan doa penutup dan berkat dari Pak Pendeta Yusef Biarusa, maka berakhirlah sudah persekutuan gabungan Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto. Kami atas nama Jemaat GKI Kutoarjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.